Barang di dermaga itu bereskan. Jangan tinggalkan jejak. Menurutku, Mas Yue sama sekali tidak pantas untukmu. Sayang, dengarkan aku. Melupakan cinta lama. Cara terbaik adalah memulai hubungan baru. Lu Yao, dari perusahaan keluarga Lu Putri Tunggal, Dewi dingin yang terkenal di dunia bisnis. Menurut rumor anggun dan elegan, selalu sopan santun. Dan dari rumor, sangat berbeda. Menarik. Nona minuman Anda. Kamu. Nomor berapa? Nomor 6. Nona Lu, apakah Anda puas? Nomor 6. Bagus? Kalau begitu, Nona Lu, mau periksa sendiri? Mas Yue, besok kau mau menemaniku, kan? Oke. Semua terserah kamu. Lu Yao. Ngapain di sini? Astaga. Sayang. Main sebesar ini? Putus. Nggak usah buru-buru begini, cari yang baru buat bikin aku cemburu. Hati-hati. Mantanmu butuh bantuan? Mantan. Yang selingkuh terang-terangan, memperlakukan aku seperti mainan yang dibuang begitu saja. Berhak apa kamu pasang tampang tersinggung? Lu Yao. Shang Yue. Kalian ngapain? Karena kamu sudah lihat. Jadi aku nggak akan sembunyi lagi. Putus aja. Apa? Lu Yao. Kamu terlalu penurut. Saking penurutnya, bikin aku merasa aku juga harus lelaki yang baik. Tapi aku bukan. Aku suka yang seru. Yang bisa diajak main. Sedangkan kamu terlalu penurut. Penurutmu bikin enak. Nggak usah dihiraukan. Cuma orang yang nggak penting. Oh, kakak ipar. Oh, bukan? Nona Lu. Baru aja putus. Santai banget. Mas Yue, bukannya kamu bilang, Mbak Lu Yao itu penurut banget, membosankan banget, ini kelihatannya nggak kayak gitu, ternyata jagoan tersembunyi. Mas Shang. Kakak ipar ini keren banget. Kenapa dulu kamu putusin dia? Jangan-jangan nggak kuat ngontrol? Ah, sudahlah. Drama Playboy tobat mainnya juga bosen. Biar dia nggak lupa diri, datang ganggu aku lagi. Cuma bikin repot. 3 tahun. Aku hilangkan semua keras kepalaku, belajar bagaimana menjadi Nyonya Shang yang pantas. Di matanya, cuma dianggap mengganggu. Mas Shang, tenang saja. Pesona kamu belum sebesar itu. Karena aku sudah menemukan seseorang yang lebih baik dari kamu. Kamu? Ya ampun. Ya Tuhan, Lu Yao. Kamu berani. Aku sudah bersamamu 3 tahun. Kenapa aku belum pernah dengar kamu bisa improvisasi? Ataukah karena ganti orang? Jadi bisa sebebas itu. Mau aku bantu selesaikan? Tidak perlu. Shang Yue, sebagai mantan pacar yang baik, harus diam seperti orang mati. Mati itu membosankan. Aku cuma ingin lihat. Tanpaku, kamu jadi seperti apa? Cukup seru ya? Tadi aku tidak meladenimu, karena ingin memberimu sisa muka yang terakhir. Jangan seperti anjing gila menggigit siapa saja. Sudah panik. Lu Yao. Kamu tahu nggak sekarang kamu seperti kucing yang ekornya diinjak. Akhirnya tahu cara mencakar. Kamu berubah. Sampai aku hampir nggak kenal. Besar perubahannya. Dulu,
Aku sibuk setiap hari memahami dirimu, warna apa yang kamu suka, kata-kata apa yang disukai keluargamu, bagaimana cara tertawa yang sopan, bagaimana cara menangis agar tidak mengganggu. Terlalu lama memperhatikan, sampai lupa diriku sendiri seperti apa aslinya. Urusanku, bukan urusanmu untuk menilai. Kalau sebagai orang yang paling dekat dulu, memberimu nasihat boleh kan? Orang dari tempat tertentu. Bersih atau tidak? Apa perlu aku pesankan, medical check-up lengkap? Anggap saja kado perpisahan. Kamu, Tuan Shang. Nasihatmu akan aku kembalikan utuh. Setahuku, klub yang sering kamu kunjungi, kondisi kesehatannya kurang baik. Mau aku bantu pesankan medical check-up? Kamu menyelidikiku. Tempat seperti bar, semua jenis orang datang. Banyak dengar. Tentu tahu banyak. Tapi tenang saja, aku pasti tidak akan sembarangan bicara. Lagi pula, ini bukan hal yang memalukan. pria ini, apakah dia membelaku? Lu Yao. Dia cuma bicara asal. Kamu sudah terharu sampai tidak bisa bicara. Kamu memang kekurangan kasih sayang. Shang Yue, urus dirimu sendiri dan anjingmu. Kalau tidak, aku akan mengajarimu sendiri. Apa itu batasan? Wah, Lu Yao. Kamu berani ya? Lu Yao, kamu berani pukul Bang Yue? Aku? Nona ini gak sopan mukul orang. Dia yang duluan. Kamu buta? Tuan Shang, Anda kelewatan. Soal perasaan, harusnya berakhir dengan baik. Sekarang, apapun yang dilakukan Nona Lu, tidak ada hubungannya dengan Anda. Jadi, jangan ganggu lagi. Ayo. Kamu biarkan dia dibawa pergi begitu saja, aku ikut lihat. Lihat apa? Mereka saling suka. Kita jangan jadi pengganggu. Jangan tidak tahu diri. Bang Yue, sakit nggak? Wajahmu merah. Gak apa-apa. Dipukul cewek sih biasa. Itu bukti kemenangan. Pura-pura terus. Punggung tanganmu uratnya menonjol. Jangan kedinginan, Jas ini, milik siapa? aku bawa aja pas keluar. Punyaku. Tuan Zhao. Terima kasih sudah mengantar aku pulang. Maaf banget. Aku seharusnya tidak minum sebanyak itu. Aku benar-benar gila, mabuk dan berulah, sampai menarik orang asing. Ikut main sandiwara memalukan ini. Pasti dia pikir aku payah. Yang harus minta maaf adalah aku. Aku terlalu tidak sopan. Apa? Aku tanpa izinmu sudah berani mengganggumu. Aku tidak tanya apakah kau butuh, langsung ikut campur urusan kalian. Nona Lu, maaf. Bagaimana perasaanmu sekarang? Mau aku antar? Nggak perlu. Jangan repot-repot. Jas ini, setelah aku cuci bersih akan ku kembalikan. Hari ini, sungguh minta maaf. Dia sabar banget. Tapi setelah kejadian ini, pasti siapapun akan merasa repot. Lebih baik kita tidak bertemu lagi. Nona Lu, jika nanti mantanmu mengganggumu lagi, harus hubungi aku. Apa? Maksudku, jika dia mengganggumu lagi, aku bisa bantu. Tidak bisa. Hari ini aku sudah cukup merepotkanmu. Mana mungkin? Tidak, harus. Kenapa? Aku benar-benar tidak ingin merepotkanmu lagi. Nona Lu, tolong repotkan aku. Karena aku punya maksud. Hati-hati. Gak apa-apa. Cuma efeknya sedikit. Mau muntah? Aku agak nggak enak badan. Lihat kamu begini, pulang sendiri nggak bisa. Aku antar ya. Nggak usah. Sungguh nggak usah. Anggap saja ini sebagai bos memberikan layanan purna jual untuk member. Jangan bikin aku susah, ayo.
Terima kasih sudah mengantarku pulang. Tuan Zhao, silahkan duduk dulu. Aku akan ambilkanmu segelas air. Baik. Lu Yao, kamu di mana? Kenapa tidak angkat telepon? Lu Yao, bicara dong. Di tempatmu ada suara apa? Nona Lu Yao sedang sibuk sekarang. Tidak ada waktu angkat telepon. Siapa kamu? Zhao Yuanchen. Kita pernah bertemu di bar. Kenapa kamu ada di rumahnya? Nona Lu Yao kebanyakan minum, aku yang antar dia pulang. Sekarang, aku sedang menjaganya. Zhao Yuanchen, kamu jauhi dia. SSC. Dia sudah keluar sekarang. Aku tutup ya. Oh ya, aku akan sampaikan padanya bahwa kamu peduli sama dia. Ada apa lagi? Teleponnya nggak nyambung. Nyambung. Yang angkat si Zhao. Sudah malam begini. Dia ada di rumah Lu Yao. Malam-malam begini, bawa pria ke rumah. Selanjutnya, pasti. Kakak ini mainnya terbuka ya. Bang Yue. Buat apa sih? Halo, pelanggan yang Anda panggil untuk sementara tidak dapat dihubungi. Halo, Lu Yao, kau hebat sekali. Baju ini coba saja. Seharusnya bisa dipakai. Dia sedikit lebih pendek dari aku. Ukuran ini akan sedikit ketat. Kalau begitu aku keluar sekarang, beli satu untukmu. Ah, tidak usah. Dipaksakan saja juga bisa dipakai. Lu Yao. Lu Yao. Aduh, Lu Yao. Shang Yue, kamu datang ngapain? Bapak Shang, maaf. Nona Lu sedang sibuk. Saya khawatir HP terus berdering akan mengganggunya, jadi saya jawab tanpa izin. Kamu menjawab teleponnya? Teleponmu berdering beberapa kali, saya takut ada urusan penting, tidak menyangka ternyata dari Bapak Shang. Sepertinya, dia sangat peduli padamu. Shang Yue, kita sudah putus. Kamu nelpon tengah malam, dan malah datang ke rumahku bikin ribut. Ada gunanya? Kenapa dia ada di sini? Memegang baju yang kau beli untukku. Aku nggak enak badan. Dia mengantarku pulang. Aku tidak sengaja mengotori bajunya. Aku ambilkan dia satu. Ada masalah? Gak enak badan? Pulang kok lama banget. Sampai ganti baju lagi. Aku khawatir jangan-jangan mengganggu urusan baik kalian berdua. Urusan antara aku dan Tuan Zhao tidak perlu jelaskan padamu. Shang Yue, tolong pergi. Lu Yao, kalau aku datang sedikit lebih lambat, apakah aku akan melihat kalian melakukan komunikasi yang lebih dalam? Kau gila? Pengaruh putus cinta padamu sebesar ini? Besar sampai kau perlu merendahkan harga dirimu dengan orang seperti ini. Entah dari klub mana sampah yang keluar dari klub malam, bergaul dengannya. Shang Yue, kau jaga mulutmu. Jaga mulut? Dasar bocah meja bar nggak cukup untukmu berdiri? Perlu jasa panggilan? Yao Yao, kalau kau memang ada kebutuhan, bilang sama aku. Aku carikan beberapa yang bersih, terhormat, sopan santun. Lagi pula kau pernah bersamaku, seleramu. Jangan terlalu jelek. Shang Yue, menurutku kau seharusnya periksa otak ke rumah sakit. Lihat dirimu sendiri. Seolah-olah aku selingkuh di belakangmu. Kita sudah putus. Kau ingat, siapa yang aku temui? Nggak ada hubungannya denganmu. Memang bukan urusanku. Tapi aku ini punya kebiasaan buruk, yaitu tidak tahan melihat sampah di depan orang yang aku sayangi. Tuan Shang, kata-kata ini sepertinya tidak tepat. Nona Lu adalah individu yang mandiri, dia berhak memilih dengan siapa bergaul dan dengan siapa berteman. Tapi Anda sendiri, datang begitu saja karena mencium bau, sungguh menurunkan nilai diri. Kau pikir kau siapa? Kau tahu tidak? Dia mencintaiku selama 3 tahun, hanya karena aku putuskan dia, sedikit rasa tidak ikhlas di hatinya yang mengganggu.
Sengaja mencari kamu untuk membuatku marah, nak. Jangan terlalu serius masuk ke peran. Menganggap diri terlalu istimewa. Shang Yue. Aku tidak. Tuan Shang, kau sepertinya kurang pandai menerima kenyataan. Setidaknya saat di bar, orang yang dipilih Nona Lu adalah aku, bukan kamu. Untuk itu, aku merasa sangat terhormat. Sedangkan kamu, hanyalah seorang yang tidak bisa melihat situasi, tidak bisa menerima kenyataan, hidup di masa lalu, dan terlalu sombong, mantan pacar saja. Sebagai mantan pacar, setelah putus harus menjaga jarak, punya rasa batas. Tapi kamu, rasa batasmu di mana? Baik. Luyao. Kau dapat anjing yang bagus. Giginya tajam ya. Shang Yue. Pergi. Sekarang. Segera. Dasar bocah. Urusan hari ini belum selesai. Aku akan membuatmu tahu. Di kota ini. Apa artinya, tahu batas? Shang Yue. Bisakah kamu lebih dewasa? Kita sudah putus. Sudah tidak ada hubungan lagi. Tapi bagaimanapun, kamu mantan pacarku. Kalau orang lain tahu, setelah kamu putus denganku, langsung pergi dengan seorang bartender. Terlibat dengannya. Kalau sampai terdengar, aku gak mau malu. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku takut malu. Luyao. Meskipun kita putus, kamu dulu pacarku. Selera kamu juga mewakili aku. Baik. Baik. Halo. Bagian properti, ya? Saya pemilik unit A8201. Sekarang ada penyusup ilegal di rumah saya. Tolong segera kirim satpam ke sini. Suruh dia keluar. Luyao kamu. Ini rumah saya. Kamu tidak diterima di sini. Sekarang tolong pergi. Kamu mau mengusirku, ya? Aku sudah 3 tahun di sini. Furnitur ini semua aku yang pilih, sofa ini juga aku yang pilih, dan bunga sialang itu. Semua aku bawa dari kantor. Terus? Barang yang kamu beli. Besok, aku akan suruh orang mengepaknya, dan mengirimnya ke kantormu. Mulai sekarang, kamu dilarang datang ke sini lagi. Baik. Aku hanya mau tanya satu hal terakhir. Kamu dan pria ini sudah berapa lama kenal? Bukan urusanmu. Sebelum malam ini. Apa kalian saling kenal? Kenal belum sehari. Kamu sudah bawa dia pulang. Luyao, apa kamu benar-benar suka padanya? Ya. Aku suka padanya. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama puas, sekarang kamu harus pergi. Baik. Luyao, kamu kejam sekali. Ini minum air dulu. Terima kasih. Maaf ya, kamu melihat pemandangan yang memalukan ini. Tidak apa-apa. Ini bukan masalahmu. Oh ya, aku belum sempat bertanya. Siapa namamu? Siapapun kamu. Apapun tujuannya, jauhi dia. Kalau aku tidak, aku peringatkan kamu. Di kota ini, aku bisa bikin seseorang lenyap tanpa jejak. Sangat mudah. omongan Pak Sang itu cukup menarik. Barang berharga yang kau hilangkan, masa tidak boleh orang lain ambil? Secara hukum, sepertinya tidak ada aturan itu. Kau cari mati. Pak Sang, main tangan. Kurang pantas. Kau tahu siapa aku? Kalau kau berani macam-macam dengan keluarga Shang, aku buat kau tidak bisa bertahan di kota ini. Oh ya? Coba saja. Gerakanmu pasti bukan gerakan bartender biasa. Kamu sebenarnya siapa? Pokoknya, orang yang tidak bisa kau sentuh. Menarik. Kita main-main pelan-pelan.
Nona Lu? Tepat waktu ya. Duduk. Tadi malam, terima kasih. Itu cuma bantuan kecil. Kau ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Tentang Shang Yue. Baik, katakan, aku dengar. Shang Yue ini terkenal playboy di kalangan kami. Dia ganti pacar. Lebih cepat dari ganti baju. Tapi 3 tahun bersamaku. Dia tidak pergi ke bar, tidak main perempuan, pulang tepat waktu setiap hari. Setiap hari dia menemaniku belanja ke pasar. Menonton film klasik bersamaku. Tapi hari dia putus denganku, dia bilang aku membosankan. Bilang aku bikin orang bosan. Aku selalu berusaha menjadi menantu yang disukai keluarga Shang. Anggun, berbudi, sopan, tidak bikin masalah. Apa yang dia suka selama ini? Gaya hidup itu, balapan, klub malam, pesta semalaman, itu baru kehidupan yang seru? Orang sepertiku, benar-benar membosankan? Semua itu, kau sudah coba? Apa? Panjat tebing, balapan, dan sebagainya. Itu semua yang disuka Shang Yue, kehidupan seru seperti itu, kau sudah coba? Belum. Aku rasa, itu tidak cocok untukku. Kalau begitu, coba saja. Akhir pekan ini bagaimana? Aku ajak kau mengalaminya? Biarkan kau rasakan sendiri, kehidupan itu. Apa itu yang kau mau? Apa itu yang kau suka? Lagi lihat apa sih? Mukanya sedih banget. Ada apa? Kamu tega banget sama diri sendiri, sama orang kayak gitu, main-main gak jelas gini. Bukan urusanmu. Lu Yao. Dulu kamu naik roller coaster aja gak berani. Sekarang sama cowok yang baru beberapa hari dikenal, berani main nyawa. Aku lakukan ini demi diriku sendiri. Gak ada urusan lain. Aku tutup dulu. Kamu. Tunggu. Halo. Nomor yang Anda panggil. Ini lagi di tempat mantan? Ditolak? Dia blokir aku. Udah putus kan? Diblokir wajar dong? Gak wajar. Baru berapa hari? Udah sama cowok gak jelas dari mana, campur aduk. Malah main panjat tebing. Dulu dia. Berdiri di tempat agak tinggi aja kakinya lemas. Dulu ya dulu. Shang Yue, kamu yang minta putus? Aku sih putus. Tapi aku gak nyangka dia cepet banget. Kenapa dia cepet banget move on? Yuege? Kamu gak masuk akal. Kamu udah gandengan sama pacar baru kemana-mana? Masih ngurusin Lu Yao move on atau enggaknya? Buat apa? Beda. Bedanya di mana? Yuege? Dengar saran aku? Jangan ganggu Lu Yao lagi. Kamu gak bisa kasih yang dia mau. Jaga harga dirimu. Harga diri? Sejak kapan aku butuh itu? Aku pergi. Menyusahkan diri sendiri. Hari ini senang banget. Makasih. Makasih kayaknya terlalu formal. Atau, bilang aku udah sampai? Enggak, kayaknya terlalu santai. Siapa yang di-chat? Shang Yue, kok kamu di sini? Takut apa? Kamu aja berani panjat tebing, masih takut sama aku. Bukan urusanmu. Aku ingat. Dulu kamu paling takut sama hal-hal ini. Takut ketinggian. Takut cepat. Takut kehilangan kendali. Waktu sama aku. Ajak naik di yang lala aja kamu bisa gemeteran. Ganti orang. Jadi berani semua? Bukan urusanmu. Lihat aku. Apa kamu lupa dulu, kamu kayak apa? Siapa? Yang waktu kamu takut gelap, menemani semalaman? Siapa yang waktu kamu pusing ketinggian memeluk kamu? Sekarang kamu ikut cowok yang baru beberapa hari dikenal, berani main nyawa. Cukup, Shang Yue. Aku nggak ada yang mau dibicarakan sama kamu. Kamu ngapain sih? Lepasin.
Bagus, Lu Yao. Mulai melawan ya. Begitu keras. Dia yang ngajar. Sebenarnya kamu mau apa? Aku penasaran banget. Antara teknik ciuman aku dan dia, siapa yang lebih enak? Shang Yue. Sikapmu yang tidak terima kalah ini bikin mual aja. Setelah putus bukannya menikmati kebebasan, malah cari mantanmu ngeloyor aja. Yang lebih bikin aku penasaran, Lu Yao. Dulu siapa yang dipelukanku sambil mata merah bilang, cuma cinta aku seumur hidup. Pas aku balik badan, kamu malah biarkan laki lain masuk ke rumah. Apa semua cinta yang dulu? Itu palsu. Shang Yue, kamu terlalu kekanakan. Aku tidak perlu melakukan apapun untuk membuktikan padamu. Hal-hal masa lalu entah benar atau palsu sudah jadi masa lalu. Mulai sekarang, kita lebih baik tidak saling berurusan seumur hidup. Tolong kau, kabulkanlah. Hanya karena Zhao Yuanchan itu. Kamu begitu suka dia? Sampai untuk dia. Kamu mau batasi semua hubungan denganku. Shang Yue, kamu muncul setiap 2 atau 3 hari menanyaiku, menggangguku. Kamu tidak takut aku salah paham? Kamu khawatir tentang aku. Lalu dengan rakus mengganggumu lagi. Siapa yang khawatir tentangmu? Jangan terlalu percaya diri. Aku mengerti. Tarik ulur. Yao Yao. Kamu kapan belajar trik-trik ini? Shang Yue, kamu tahu? Aku untuk memahami mengapa kamu pikir aku membosankan mencoba kehidupan yang kamu sukai. Sekarang ku pikir, sungguh tidak sepadan sama sekali. Kamu terlalu narsis. Narsis sampai berpikir seluruh dunia harus berputar di sekitarmu. Shang Yue, jangan kira semua orang sama sepertimu. Menganggap perasaan sebagai permainan, penuh perhitungan. Pikiranmu penuh dengan tipu daya dan trik. Lu Yao. Cukup, jangan berlebihan. Yang harus berhenti adalah kamu. Shang Yue. Siapa yang bilang sebelumnya? Aku begitu patuh sampai kamu bosan. Tapi sekarang aku sadar. Aku bermain permainan cinta ini bersamamu. Itu sungguh sangat membosankan. Drama pemuda liar kembali. Harus sudah berakhir. Jangan ikuti lagi. Lepaskan dirimu. Berikan dirimu martabat terakhir. Astaga. Kamu minum alkohol seperti air minum. Siang-siang begini sudah mabuk, keterlaluan. Katakan, apa maksudmu sebenarnya? Sekarang kau pura-pura menyesal setelah kehilangan? Itu tidak cocok untukmu. Terlihat menjijikan. Lalu, kau bilang apa? Apa yang cocok untukku? Berebut dan saling serobot itu yang cocok untukmu. Lupa. Dulu kau sering melakukannya, merebut kekasih orang. Setelah bersama Lu Yao, kau baru berubah. Kalau kau benar-benar menyesal sekarang, rebut saja. Halo, Asisten Lee. Aku kasih kamu 3 menit. Bantu aku booking restoran Cloud Top. Semua meja yang tersisa malam ini. Singkirkan tamu yang tidak perlu. Beberapa hari ini, rasanya benar-benar berbeda. Sepertinya hal-hal yang sudah lama menumpuk. Semuanya terucap, terluapkan. Terima kasih sudah mengajakku merasakan ini. Kalau begitu, kamu suka kehidupan seperti ini? Menantang. Menyenangkan. Seperti melarikan diri sejenak dari keseharian. Tapi,
Aku lebih suka terbangun di akhir pekan oleh sinar matahari. Membuatkan kopi untuk diriku sendiri. Rasa bahagia yang stabil. Dan tenteram itu. Itulah yang paling aku inginkan. Ini menunjukkan, kamu dan Shang Yue, pada dasarnya tidak berasal dari dunia yang sama. Dia membutuhkan kebaruan dan sensasi yang terus-menerus untuk menjaga energinya. Sedangkan yang kamu cari adalah keteraturan internal, kedalaman emosi, dan ikatan yang stabil. 3 tahun lalu, dia mungkin penasaran dengan kehidupan yang tenang. Tapi setelah merasakannya menyadari itu tidak cocok pasti akan bosan. Orang seperti dia, tidak perlu dipaksakan. Omong kosong itu yang disebut fokus. Zhao Yuanchen, pria jahat ini menggunjing orang di belakang. Merebut wanita, pura-pura tidak bersalah benar-benar tidak tahu diri. Bersandiwara. Sok banget sih. Yau yau. Jangan dengar dia. Tapi, menghentikan kerugian tepat waktu itu baik. Kamu nih, jangan terus-terusan bawa masalah ini ke diri sendiri. Kalau kamu bertemu lagi dengan orang yang bisa membuatmu terus ragu pada diri sendiri, suruh dia pergi aja. Perasaanmu yang utama. Bagaimana kamu tahu aku akan seperti ini? Terus terang, apa kamu belajar psikologi? Atau pernah kerja konseling hubungan? Nggak serumit itu. Bar, itu pusat informasi kota ini. Yang patah hati, yang lagi jatuh cinta, yang cintanya tak berbalas, yang selingkuh, pokoknya, sudah sering lihat. Jadi setengah ahli. Tunggu sebentar, aku mau bungkus kue. Shang Yue, Berdandan seperti ini, mau dipamerin ke siapa? kamu kok ada di sini? Kebetulan lewat. Aku sering ke restoran ini. Hari ini kebetulan lewat mau lihat menu baru. Kebetulan? Kamu pusingin soal kebetulan atau enggak? Ini. Bukannya dulu kamu yang paling benci? Kok makan sama orang lain, sampai soal rasa kamu harus memaksakan diri? Zhao Yuanchen yang pesan. Dia tidak tahu. Kamu suka makan apa dia bahkan tidak tahu, berani-beraninya ajak kamu makan. Dulu, waktu kamu sama aku. Yang kamu suka, yang kamu benci, yang kamu alergi, sampai hari haidmu, aku hafal semuanya. Kalau enggak, gimana bisa setimpal? Dengan sebutan hati nurani industri ini? Sebenarnya, hari ini aku sengaja datang, mau. Sayang, kok kamu ada di sini? Bikin aku nunggu lama di sebelah sini. Aduh, kakak juga ada di sini. Kebetulan sekali. Lu Yao. Mas Yue, ayo kita cepat makan. Aku sengaja memesan tempat favoritmu. Anggurnya sudah siap. Kakak senior, juga mau makan? Sendirian? Aku bersama Zhao Yuanchen. Oh, ramai sekali. Sudah dibungkus? Ayo. Baihe. Kok kamu datang? Aku dengar dari teman kamu ke sini aku ingin memberi kejutan. Aku juga sudah pesan tempat favoritmu. Dan memilih anggur favoritmu. Baihe. Aku mempertahankanmu di sisiku. Karena kamu sudah cukup pengertian. Jangan keterlaluan. Semua pikiran kecilmu yang tidak pantas simpan semuanya. Aku hanya menyimpan wanita pintar. Anginnya agak kencang hari ini. Pulang lebih awal saja. Jangan sampai masuk angin. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Ayo, cepat pergi.
Sampai jumpa lagi. Kau sudah mengikutiku dari tadi. Ada yang mau kau sampaikan? Ah, jangan. Hanya ingin melihat. Layanan purna jual dari Bos Zhao. Sampai kapan? Keamanan dan pengalaman klien adalah yang utama. Jadi, pelayanan harus teliti dan menyeluruh. Tapi, Pak Shang, karena Anda sudah kebetulan lewat dan mengikuti saya sepanjang jalan, kenapa tidak langsung mendekat dan menyapa? Atau jangan-jangan Anda hanya terbiasa mengintai dari kegelapan? Zhao Yuanchen. Jangan bicara sinis di sini. Kamu pikir, dengan makan beberapa kali makanan mewah bersamanya, dan mengucapkan beberapa kata manis, bisa menggantikan aku? Menggantikan? Sepertinya kamu belum paham kenyataannya. Nona Lu bergaul dengan siapa? Dan menarik perhatian siapa, itu pilihannya sendiri. Justru kamu, sambil memeluk kekasih baru, sambil terus mengejar mantan pacarmu. Sikapmu ini mungkin lebih sulit diterima daripada layanan purna jualku. Jangan berbelit-belit di sini. Kamu mendekati Lu Yao. Sebenarnya apa maumu? Kalau begitu, Pak Shang kira, apa yang aku incar? Seorang bartender. Dengan latar belakang yang terlalu bersih, aku sudah menggunakan semua koneksiku, tetap tidak bisa melacak asal-usulmu. Siapa sebenarnya dirimu? Kamu mendekati Lu Yao dengan sembunyi-sembunyi? Sebenarnya, apa niatmu? Kalau harus bicara soal niat, memang, aku sedang mengejar Lu Yao. Itulah tujuanku. Mengejarnya? Omong kosong macam itu siapa yang percaya? Kamu percaya atau tidak? Apakah itu penting? Aku bilang padamu, Zhao Yuanchen. Lu Yao berbeda dari wanita lain. Dia terlalu polos. Sedangkan kamu, dan apa yang ada di belakangmu, hal-hal yang tidak boleh terkena cahaya itu, hanya akan membawa bahaya baginya. Bicara soal bahaya. Bagi Lu Yao, Direktur Shang, sepertinya yang paling berbahaya. Kamu. Aku dulu punya alasan yang terpaksa. Tidak bisa melibatkannya. Jadi, menyakiti dia. Itulah cara perlindunganmu. Selama aku menyelesaikan urusan ini, selama dia tahu kebenarannya, dia akan kembali padaku. Tunggu. Direktur Shang sepertinya salah paham satu hal. Apa? Maaf terus terang. Apa yang baru saja kamu katakan itu? Apa alasan terpaksa itu? Menurutku, ini karena kemampuanmu kurang. Tidak bisa melindungi orang yang dicintai dan menjaga keseimbangan situasi. Jadi kamu memilih cara paling menyakitkan demi hal-hal itu yang disebut terpaksa. Kau menggunakan kata-kata paling kejam, menyakiti dia paling dalam. Sejak saat kau membuat pilihan itu, kau sudah tersingkir. Sebenarnya bagaimana kebenarannya tidak penting. Kenapa? Apa yang membuatku kalah darinya? Lu Yao, selama kau ada, Yue tidak akan pernah melihatku. Lu Yao, buka pintu. Lu Yao. Bai He, kamu ngapain? Jangan pura-pura. Kamu ketemu Shang Yue, kan? Aku udah nggak ada hubungan sama Shang Yue dari dulu. Nggak ada hubungan? Nggak ada hubungan, kenapa dia terus di sekitarmu? Kenapa juga masih melamun seharian? Kamu itu sumber masalah. Itu masalahnya dia. Kamu harus tanya dia langsung, bukan malah datang cari masalah sama aku. Apa yang kamu banggain?
Kamu pikir Xiang Yue peduli sama kamu? Dia cuma belum puas main-main. Belum sepenuhnya menaklukkan kamu aja. Tolong lepasin aku. Tolong keluar sekarang. Kalau enggak, aku lapor polisi. Kamu berani goda dia? Mukamu. Aku suruh kamu goda dia. Aku buat wajahmu ini tak akan bisa tersenyum lagi. Kamu di mana? Bai He seperti orang gila, mencari kamu kemana-mana, teleponnya sampai ke aku, wanita seperti itu, kamu harus urus dengan bersih. Kalau kena, langsung bau. Tahu. Cerewet. Ada apa? Tiba-tiba jantung berdebar. Lu Yao. Yuege. Kenapa kamu melindunginya? Siapa yang memberimu keberanian menyentuh wanitaku? Aku sudah memberikan segalanya padamu. Kenapa kamu masih memikirkannya? Bukankah kamu bilang kamu sudah bosan sejak lama? Ya. Aku memang sudah bosan. Tapi meskipun itu mainan yang kubuang, tidak pantas orang sepertimu menyentuhnya. Bai He. Pergilah. Aku akan memberimu tiket pesawat ke luar negeri. Pergilah malam ini. Karena dia sudah pergi, kamu juga harus pergi. Lu Yao. Begitukah caramu bicara padaku? Tadi aku menyelamatkanmu. Terus, haruskah aku berterima kasih? Kejadian malam ini, bukankah itu masalah yang kamu timbulkan? Ya. Itu masalah yang kutimbulkan. Tapi aku datang. Tidak membiarkan dia menyakitimu. Itu sudah cukup. Ini sudah cukup. Cukup. Xiang Yue. Saat bersama, penghinaan temanmu padaku, aku tahan. Sikapmu yang dingin dan panas, juga aku terima. Sekarang kita putus, pacar barumu datang, mau merusak wajahku. Kamu muncul tepat waktu, aku harusnya merasa. Kamu sebenarnya tidak terlalu buruk. Terserah kamu mau pikir apa. Tapi aku bilang padamu, Lu Yao. Bahkan jika aku tidak menginginkanmu, kamu juga jangan berpikir, cepat-cepat lari dengan orang lain. Zhao Yuanchen itu. Dia tidak bisa melindungimu. Xiang Yue, apa sebenarnya yang ingin kamu buktikan? Membuktikan bahwa aku masih punya pengaruh padamu, untuk memuaskan nafsu memiliki dan nafsu menaklukkanmu? Agar kamu berbalik lalu cari Bai He berikutnya? Terus kenapa? Ingat, Lu Yao. Di dirimu akan selalu ada capku. Seumur hidupmu. Jangan pernah berpikir melepasnya dengan bersih. Ini. Aku akan suruh orang membersihkan. Lain kali ingat tutup pintu rapat-rapat. Jangan sembarangan biarkan orang asing masuk. Di pintu, ada tanda tutup. Tidak tahu dia ada atau tidak. Tuan Zhao. Lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Xiang Yue tiba-tiba mau mengirimu ke luar negeri. Pasti ada alasannya. Coba ceritakan. Aku hanya membuatnya tidak senang. Karena tanganmu menyentuh pintu rumah Lu Yao. Nona Bai. Langkahmu ini kurang cerdas. Tuan Zhao. Jangan sampai tertipu oleh Lu Yao. Dia paling pandai berpura-pura polos. Di samping Xiang Yue, berpura-pura menjadi bunga kecil selama 3 tahun, begitu putus. Langsung mendekatimu. Cara dan tipu muslihatnya. Tidakkah kamu merasa menakutkan? Lanjutkan. Aku mendengarkan. Dia memanfaatkanmu untuk memprovokasi Sang Yue. Begitu Xiang Yue kembali padanya.
Dia akan segera meninggalkanmu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Untuk apa? Dipermainkan olehnya? Kedengarannya. Kamu sepertinya sangat berpengalaman. Aku bisa membantumu mengujinya. Aku bisa mencari cara untuk membuat sifat aslinya terbongkar. Aku bisa membantu kamu mengujinya. Aku bisa mencari cara untuk membuatnya menunjukkan sifat aslinya. Lagi pula, tidak ada pria yang mau jadi cadangan. Kamu tinggal bekerja sama denganku, maka kamu akan tahu sifat aslinya. Nona Bai. Coba katakan, apa sifat aslinya? Percayalah padaku, Lu Yao bukan orang baik. Kebetulan. Dia bukan orang baik. Aku juga bukan orang baik. Kamu tidak keberatan? Kamu bilang dia menjebakku. Kalau dia bisa menjebakku, itu berarti dia hebat. Tapi Nona Bai, kamu sepertinya salah paham. Bukan soal apakah dia layak merepotkanku, tapi aku yang memilihnya. Baik buruknya, baik jahatnya. Aku terima semuanya. Nona Bai. Tapi kalau kamu menyentuhnya, itu sudah menyentuh batasku. Mengerti? Sudah lama mendengar, keluarlah. Kenapa? Takut? Kamu sepertinya tidak terkejut sama sekali. Kamu sudah tahu aku di sini sejak lama? Sejak kamu mendorong pintu itu, aku sudah tahu. Kamu tahu aku ada? Tapi tetap mengatakan itu. Itu sengaja aku katakan untukmu. Kalau tidak, untuk apa aku repot-repot ngobrol dengannya? Kenapa? Karena aku sedang mengejarmu. Jadi aku ingin kamu tahu. Aku berbeda dengan pria yang mementingkan gengsi dan juga keuntungan pribadi. Aku tidak takut kamu tahu orang seperti apa aku ini. Aku hanya takut kamu tidak tahu. Jika aku benar-benar punya niat tersembunyi, mendekatimu, juga untuk memanfaatkanmu. Itu bagus. Berarti bagimu, aku sangat berguna. Dan kamu bahkan mau untukku menghabiskan banyak pikiran. Orang aneh. Saat melihat Baihe di sini, aku langsung paham. Dia pasti bukan pemilik bar biasa. Hanya saja tidak menyangka. Dia bahkan malas bersembunyi. Tapi tak kusangka dia bahkan malas bersembunyi. Tapi aku tahu, kamu bukan. Kamu terlalu baik. Kamu selalu suka mengambil kesalahan orang lain dan menimpakannya pada dirimu sendiri. Sudahlah. Sayangi dirimu. Dan percayalah padaku. Saya, bukan Shang Yue, tidak akan memanfaatkan kepercayaanmu dan mempermainkanmu. Di depannya, keraguan diriku yang tersembunyi, seolah tak bisa disembunyikan. Baihe, apa yang akan kau lakukan? Kirim dia ke tempat yang seharusnya. Pastikan dia tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih. Lu Yao, di duniaku ada aturanku. Tapi untukmu, aku akan selalu memberi kelonggaran. Terima kasih. Aku bosan dengar itu. Ganti dengan yang baru. Bukan hanya terima kasih atas bantuanmu, tapi juga terima kasih karena bisa menerimaku sepenuhnya. Bukan aku yang memilihmu, tapi kamu yang mendekatiku. Saat pertama bertemu, kamu yang pertama menarikku. Lu Yao, selama ini kamu yang selalu membuat pilihan. Aku hanya orang yang begitu terpilih. Tidak akan pernah melepaskan, hanyalah orang yang beruntung. Kalau begitu kamu harus berpegangan erat ya? Mungkin. Aku tidak seperti yang kamu bayangkan saat ini sebaik itu. Nanti kamu akan tahu. Sebenarnya aku cukup membosankan. Bahkan kadang cukup keras kepala. Kebetulan, aku justru ingin melihat Nona Lu saat tidak baik. Seperti apa? Menarik?
Katakan. Kondisi kakek memburuk. Masuk ICU. Mereka sudah tahu kamu di dalam negeri. Mungkin mereka akan menggunakan beberapa cara memaksamu kembali. Aku tahu. Lanjutkan sesuai rencana B. Mungkin mereka akan menggunakan beberapa cara memaksa kamu kembali. Aku tahu. Lanjutkan dengan rencana B. Dia ingin bermain. Aku akan ikut. Mengerti? Kami segera lakukan persiapan. Tunggu. Kamu ulangi sekali lagi. Kamu benar-benar, dengan pemilik bar itu sudah bersama, baru beberapa hari saja. Aku punya resume kakak dan ayahku belum aku berikan padamu. Kamu sudah mulai pacaran baru? Bisa dibilang begitu. Apa maksudnya bisa dibilang begitu, Nona Luyao? Kecepatanmu kali ini apakah agak terlalu cepat? Meskipun bos Zhao itu tampaknya lebih enak dipandang daripada Sheng Yue yang brengsek itu. Tapi kamu baru keluar dari sarang harimau, masuk lagi, ke halaman baru. Apakah sebaiknya lebih banyak mengamati dulu? Bukan masalah cepat atau lambat. Tapi perasaan. Oh ya, Perasaan? Dulu kamu dengan Sheng Yue perasaan juga sangat cocok. saat bersama Sheng Yue, kebahagiaanku tergantung pada responsnya. Tapi bersama Zhao Yuanchen, yang aku rasakan adalah, aku sepertinya lebih menyukai diriku sendiri. Maksudnya? Di depannya, aku tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Dia melihat semua sisi diriku. Dan dia akan bilang, semua ini baik-baik saja. Aku hanya perlu menjadi diriku sendiri. Menurutku, dalam suatu hubungan, tidak perlu memutar otak untuk menjadi seperti yang diinginkan pasangan. Melainkan, dalam proses menjadi diri sendiri yang santai, kita menemukan bahwa kita ternyata sangat layak untuk dicintai. Mendengarmu bicara, sepertinya memang berbeda. Yao kita benar-benar sudah dewasa. Tapi, kamu harus tetap sadar, ya. Jangan sampai lagi dibutakan oleh cinta, dan memberikan semua kartu asmu begitu saja. Hati pria itu bagaikan jarum di dasar laut. Tenanglah, Kian. Setelah mengalami hubungan sebelumnya, aku baru sadar bahwa siapapun pasangannya, sebaik apapun dia, yang terpenting adalah menjalani hidupku dengan baik. Dan hubungan ini akan aku jalani dengan serius dan nikmati. Tapi jika hubungan kita ini berakhir, aku akan menerimanya dengan lapang dada. Karena ini adalah bagian dari pengalaman hidupku. Pengalaman berharga. Aku mengambil pelajaran darinya, jadi tidak ada yang perlu disesali. Bagus, Luyao. Aku bertepuk tangan untukmu. Sepertinya vaksin pria brengsek dari Shang Yue sangat efektif. Kamu bilang apa? Tapi, sekarang aku benar-benar merasa. Pertama, aku harus bisa memahami diriku sendiri. Baru bisa menjalin hubungan yang sehat. Paham? Intinya, yang penting kamu bahagia. Lain kali bawa bos Zhao-mu makan bersama ya. Aku harus menilainya untukmu. Baik, pasti. Besok mau minum apa? Aku siapkan dulu untukmu. Kamu rekomendasikan saja. Percaya dengan selera bos Zhao. Pak Sang, pihak lawan tiba-tiba menarik investasi, pinjaman dari bank. Persetujuannya macet. Harga saham turun 5 poin. Di mana? Beberapa senior masih menunggu di ruang rapat. Kamu di mana? Di bar. Sang Yue. Bukan waktunya sekarang. Masalah keluarga Shang. Sudah darurat, kalau kamu tidak kembali ambil alih. Besok headline-nya, pasti soal putra mahkota keluarga Shang yang patah hati, dan tinggalkan kerajaannya. Aku tahu. Tapi aku tak bisa melepaskannya. Xiao Heng. Sepertinya aku benar-benar jatuh cinta padanya. Bicara soal ini sekarang, bukankah sudah terlambat? Terlambat?
Tidak terlambat. Aku punya firasat. Kalau aku tidak bertindak sekarang, aku benar-benar akan kehilangan dia. Baiklah, aku kasih tahu sesuatu. Sainganmu, Zhao Yuanchen, dia dapat masalah besar. Bukan sengketa bisnis biasa, siapapun yang terlibat dengannya, pasti tidak akan aman. Lu Yao sekarang bersamanya, sama saja berdiri di tepi jurang. Kamu yakin? Sumber informasinya terpercaya. Asanga, kalau kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk Lu Yao, pikirkan cara membuat dia meninggalkan Zhao Yuanchen. Setidaknya itu perbuatan baik. Aku paham. Yao Yao, Shang Yue. Kok kamu ada di sini? Yao Yao. Aku tahu kamu pasti akan datang lagi. Kita harus bicara. Kamu harus menjauh dari Zhao Yuanchen. Di antara kita, tidak ada yang perlu dibicarakan. Urusanku? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Aku tidak ikut campur. Aku hanya khawatir padamu. Zhao Yuanchen itu berbahaya. Kamu sama sekali tidak tahu dia orang seperti apa. Kalau begitu, katakan padaku, dia orang seperti apa? Dia membuat masalah dengan orang yang tidak seharusnya dia ganggu. Kamu bersamanya hanya akan menyeretmu. Dengar, ya. Jauhi dia. Dengar. Shang Yue. Apa kamu lupa kita sudah putus? Sekarang aku harus dengar kata siapa. Juga tidak perlu mantan pacarmu ini untuk bicara. Aku demi kebaikanmu, Lu Yao. Bisakah kamu jangan naif begitu? Kamu pikir, dia tulus padamu? Orang seperti dia, apa yang bisa dia pikiran yang tulus? Shang Yue. Jangan gunakan pikiran kotormu untuk menebak-nebak orang lain. Bisa jadi. Dia memang sengaja menarget keluarga Shang. Kamu hanyalah alat yang dia gunakan untuk menarget aku. Zhao Yuanchen orang seperti apa? Aku sendiri yang akan merasakan. Setidaknya, dia tidak akan di satu sisi bilang demi kebaikanku, sementara di sisi lain melakukan hal yang menyakitiku. Kamu sendiri bisa merasakan? Apa yang kamu rasakan? Kamu merasakan bahwa keahliannya diranjang lebih baik dariku, ya? Lu Yao, aku bilang padamu. Tidak ada pria yang bisa menerimamu setelah bersamaku 3 tahun. Dia, Zhao Yuanchen, hanya bermain-main saja, kalian tidak akan sampai akhir. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu selain bisa menggunakan cara rendah untuk menebak dan menghina orang lain, apalagi yang bisa kamu lakukan? Penampilanmu sekarang ini hanya membuatku merasa lucu. Tuan Shang, benar-benar punya waktu luang ya? Ah? Perusahaan sendiri sudah kacau balau? Tidak menyelamatkan situasi, malah pergi ke bawah rumah orang lain, berpura-pura menjadi peramal setia? Bahkan merebut pacar saja begitu percaya diri. Mental Anda ini, sungguh harus belajar dengan baik. Zhao Yuanchen, berani bilang kamu bersamanya bukan dengan niat jahat? Apa mungkin cinta pada pandangan pertama? Zhao Yuanchen, kamu berani bilang kamu bersamanya bukan karena niat yang direncanakan? Atau jangan-jangan cinta pada pandangan pertama? Begini, Pak Shang, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Aku mendekati Lu Yao dari awal sampai akhir. Denganmu, Shang Yue, tidak ada hubungan sama sekali, jangan menganggap dirimu hebat. Keberadaanmu tidak pernah menjadi faktor pertimbanganku. Jangan sok suci di sini. Kenapa aku harus peduli tentang masa lalu Lu Yao? Sejujurnya, aku bahkan harus berterima kasih padamu. Terima kasih karena matamu buta, telah mendorongnya pergi, sehingga memberiku kesempatan seperti ini. Orang sepertimu yang, bahkan urusan karier dan cintamu sendiri diurus dengan berantakan? Apa hakmu berdiri di sini? Untuk kehidupan Lu Yao ikut campur dan berspekulasi? Zhao Yuanchen, siapa kamu sebenarnya? Jauhi dia, Shang Yue, hentikan. jauhi dia. Shang Yue, hentikan. Yao Yao. Tidak apa-apa. Shang Yue, pergilah. Jangan coba-coba memicu hubungan kita. Aku tidak akan menerimamu. Lu Yao,
Aku tidak datang untuk memenangkanmu kembali. Aku hanya tidak rela. Kenapa kamu yang lebih dulu melepaskanku? Yao Yao. Kemari, duduk. Yao Yao. Ada beberapa hal yang harus kuberitahukan padamu hari ini. Baik. Katakanlah. Aku bukan hanya pemilik bar. Di belakangku, ada Huan Yu Capital. Mungkin kamu di berita keuangan dan beberapa rumor pernah mendengar nama ini. Apakah itu? Perusahaan yang bisnisnya meliputi energi, teknologi, keuangan, yang berkantor pusat di Zurich, Huan Yu? Benar, akulah satu-satunya ahli waris langsung dalam keluarga ini. Tapi ini bukan gelar yang terhormat. Sebaliknya, itu lebih seperti sasaran. Setengah tahun lalu, ayahku saat survei di Amerika Selatan meninggal dalam sebuah kecelakaan. Tapi banyak kejanggalan. Di dalam keluarga, sudah tidak harmonis lagi. Beberapa paman dan beberapa orang di dewan direksi berkolusi secara diam-diam, masing-masing punya maksud tersembunyi. Aku mengumumkan keluar bahwa aku akan pensiun, pergi bersenang-senang, membuka bar kecil, mencari hiburan. Maksudnya, bar ini milikmu pos informasi dan zona netral. Kamu di sini bisa menghindari pusaran dan menyelidiki secara diam-diam penyebab kematian ayahmu. Mengamati siapa manusia, siapa hantu. Benar? Jadi, mendekatiku juga bagian dari rencanamu bagian? Tidak. Bertemu denganmu adalah kecelakaan total. Tapi semua yang kukatakan padamu, setiap kata, setiap hal, semuanya dari hati. Mungkin, aku bukan orang baik dalam arti tradisional. Dan juga dalam masalah. Tapi aku tidak pernah, dan tidak akan pernah mempermainkan perasaan orang lain. Kamu memberitahuku semua ini, karena masalah-masalah itu datang sendiri. Mungkin akan berdampak padaku. Maaf, akhirnya, aku tetap menyeretmu ke dalamnya. Di dalam keluarga, ada yang tahu keberadaanmu. Mereka mungkin memanfaatkanmu untuk mengendalikanku. Hari-hari ke depan, mungkin akan muncul opini yang merugikanmu. Jadi, kamu memberitahuku ini. Apakah ingin putus denganku? Tidak. Aku tidak akan memutuskan hubungan duluan. Tapi aku harus memberimu pilihan. Jika kamu ingin pergi, aku akan segera mengatur untuk mengantarmu ke tempat yang benar-benar aman. Biarkan hidupmu kembali tenang. Seperti tidak pernah mengenal aku sama sekali. Lalu jalan lainnya? Jalan lainnya adalah tetap di sisiku. Mungkin akan menghadapi beberapa badai dan fitnah. Tapi aku berjanji padamu. Aku akan menggunakan segala cara untuk melindungimu, dan tidak akan membiarkan lumpur itu benar-benar mengenai dirimu. Dan kamu hanya perlu percaya padaku. Zhao Yuanchen. Jangan lupa, awalnya di bar. Akulah yang menarikmu lebih dulu. Jalan ini, dari awal aku sendiri yang memilihnya. Badai atau nama buruk sekalipun, kita hadapi bersama. Lu Yao. Terima kasih. Mulai sekarang, kamu seperti biasanya. Jadilah dirimu sendiri, sisanya serahkan padaku. Ingat, apapun yang kamu dengar lihat, jangan lupa apa yang aku katakan padamu hari ini. Baik. Lu Yao, Shang Yue. Ada apa? apakah kamu sudah melihat berita? Pasti kamu sudah lihat. Sekarang internet heboh. Zhao Yuanchen. Dia adalah dari Huan Yu Capital di luar negeri. Satu-satunya pewaris. Katanya dia sudah pensiun. Itu sebenarnya perebutan internal. Dia pulang untuk berlindung. Aku tahu. Kamu tahu. Sekarang kamu tahu apa kata publik tentangmu? Mereka bilang kamu licik. Kamu sudah tahu identitasnya sejak awal.
sengaja mendekatinya. Ucapan fitnah itu betapa buruknya. Jadi, kamu datang hari ini hanya untuk mengatakan ini padaku, apa yang mereka katakan tentangku. Bukan. Aku sudah menyuruh orang untuk menanganinya. Menekan opini negatif itu. Topik trending sudah dihapus. Selain itu, akun pemasaran yang memanipulasi opini itu juga akan menerima surat pengacara. Lihatlah. Sampai sekarang, dia, Zhao Yuanchen, yang bisa dia berikan padamu. Hanya ini bahaya yang bisa meledak kapan saja dan kritik yang tak ada habisnya. Sedangkan aku tidak. Shang Yue, terima kasih. Tapi aku tidak butuh. Juga tidak akan kembali padamu. Kenapa? Lu Yao, apa kau tidak bisa sadar sedikit? Zhao Yuanchen dia sendiri dalam kesulitan sekarang. Pertarungan internal di Huanyu tidak sesederhana yang kau kira. Bersamanya, kau hanya akan terlibat pusaran yang lebih dalam. Ini demi kebaikanmu. Kau tidak pernah tahu apa yang sebenarnya yang benar-benar baik untukku. Shang Yue, kita sudah berakhir. Sudah berakhir sejak lama. Lu Yao. Maaf. Apa? Maaf. Dulu putus bukan karena kebosananmu. Karena di keluargaku ada masalah besar. Aku tidak ingin melibatkanmu. Jadi aku memilih mendorongmu dengan kata-kata paling kejam, membuatmu membenciku lebih baik daripada kau terluka. Aku mengerti. Yao Yao. Tapi sudah terlambat. Saya baik-baik saja sekarang. Benar. Baik. Mengikuti seseorang yang identitasnya tidak jelas, yang kapan saja bisa membawamu ke dalam bahaya tak terhingga. Kau bilang ini baik? Lu Yao, jangan membohongi dirimu sendiri. Kau sama sekali tidak tahu apa di baliknya. Huanyu Capital jauh lebih menakutkan dari yang kau bayangkan. Baiklah. Kesulitan Pak Shang. Kedengarannya sungguh mengharukan. Untuk melindungi wanita yang dicintainya, dia rela menjadi orang jahat, lalu mendorongnya dengan keras. Drama pengorbanan diri seperti ini, kalau dibuat sinetron pendek, pasti bisa menghasilkan banyak uang. Zhao Yuanchen. Di sini belum waktunya kau bicara. Setidaknya, tujuanku adalah untuk melindunginya, tidak sepertimu, yang hanya akan menyeretnya ke dalam lumpur yang lebih dalam. Melindungi? Pak Sang, izinkan saya meluruskan, perlindungan sejati bukanlah mengeluarkannya dari duniamu. Membiarkannya dalam kebingungan dan penderitaan meragukan dirinya sendiri, tetapi seharusnya berdiri di depannya. Menyelesaikan semua masalah untuknya. Ini bukan disebut perlindungan, melainkan pengecut, dan juga sombong. Lu Yao, kamu sama sekali tidak keberatan? Kamu tidak keberatan dia, membawamu ke dalam bahaya yang tidak diketahui. Tidak keberatan masa depan yang akan selalu tidak tenang? Shang Yue, aku keberatan dengan yang tidak diketahui, tapi aku lebih benci dibohongi, dilindungi tanpa sadar. Aku lebih memilih untuk sadar berdiri di samping orang yang kucintai, dan bersama memutuskan untuk menghadapi atau menghindari. Omong-omong, Bapak Shang, daripada di sini peduli pacar orang lain apakah aman, lebih baik kembali lihat halaman belakangmu sendiri. Aku dengar rantai modal grup Shang sepertinya putus dengan sangat artistik. Akuisisi penting di Amerika Utara itu juga diambil alih lawan. Dan bank secara kolektif menarik pinjaman beberapa pemegang saham besar bersatu mendesak. Sepertinya, rasa hampir bangkrut pasti tidak enak, kan? Bagaimana kamu tahu sejelas itu? Apakah kamu yang bermain di belakang? Bapak Shang terlalu memuji saya. Mana mungkin saya punya kemampuan itu? Itu karena grup Shang. Persaingan internal terlalu banyak musuh masalah yang sudah parah sulit diatasi. Saya, paling-paling, mendengar rumor yang lebih cepat dari pasar saja.
dengan niat baik mengingatkan Anda, jika sekarang Anda cepat kembali, mungkin bisa mendapatkan kursi di Dewan Direksi yang memiliki hak bicara. Jika terlambat mungkin, Kondisinya benar-benar seburuk itu? mungkin keadaan sebenarnya lebih buruk dari yang kukatakan, bangunan besar akan runtuh. Kamu. Bisakah kamu membantunya? Jangan bantu dia. Biarkan aku. Aku sudah meminta manajer investasi untuk mengevaluasi apakah perlu dan bagaimana cara campur tangan agar dapat memaksimalkan mengurangi kerugian. Bahkan, menyelamatkan bisnis inti. Kamu. Kenapa? Aku melakukan ini bukan untuk Shang Yue, melainkan untukmu. Aku ingin melalui transaksi ini membeli semua dalam hatimu. Mungkin karena kemerosotannya yang timbul, rasa bersalah dan kekhawatiran yang tidak perlu. Aku ingin kamu tanpa beban berdiri di sisiku. Baik perasaan, maupun hutang budi. Kamu tidak berutang padanya. Mulai sekarang. Dia dalam hidupmu. Hanya mantan pacar belaka. Zhao Yuanchen. Kamu. Aku tidak butuh belas kasihanmu, apalagi tidak butuh kamu, bantuan munafikmu. Tarik kembali uangmu. Pak Sang. Kamu salah paham. Salah paham. Kamu menyuntikkan dana ke perusahaanku. Ini bukan belas kasihan, lalu apa? Pak Sang. Tentu saja ini bukan belas kasihan. Ini adalah transaksi. Transaksi. Aku akan menggunakan suntikan dana ini. Membelimu, yang muncul dalam kehidupan Lu Yao, semua kemungkinan. Juga membeli. Semua keterikatan yang belum selesai. Dan juga. Mulai hari ini. Setelah kamu mendapatkan uangnya, selesaikan krisis kamu. Lalu dari dunianya. Pergi sepenuhnya. Transaksi. Membeli. Zhao Yuanchen. Kamu benar-benar kejam. Aku memang pantas. Aku memang pantas. Akulah yang mengacaukan semuanya. Kenapa dulu aku melakukannya? Jika aku tidak mengusirnya. Semua ini tidak akan menjadi milikmu. Zhao Yuanchen. Terima kasih. Kau. Terima kasih atas kesalahanmu. Kisah kegagalanmu. Secara hidup dan jelas telah menunjukkan kepadaku. Di dunia percintaan, bermain-main dengan pengorbanan diri, adalah seperti apa akibatnya. Hal ini saya sangat mendapat manfaat. Seumur hidupku, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama. Zhao Yuanchen. Kau harus baik padanya. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu meskipun jadi hantu. Tenang saja. Tidak perlu kau bilang. Yao Yao. Yao Yao, kamu. Yuan Chen. Beri aku sedikit waktu. Aku perlu dengannya. Mengakhiri ini secara tuntas. Baik. Kalau begitu aku di belakang. Panggil aku kalau ada perlu. Kemari, duduklah. Yao Yao. Shang Yue. Sampai sini saja. Katakan apa yang ingin kau katakan. Lalu biarkan semuanya berlalu. Yao Yao. Aku salah. Aku mengacaukan semuanya. Hari kita putus. Kukatakan bahwa bersamamu adalah akting. Kukatakan perhatianmu. Semua beban semua palsu. Aku terlalu takut. Kau takut apa? Aku takut terjerumus terlalu dalam. Aku takut tidak bisa lepas darimu. Aku takut. Masalah keluargaku terungkap. Membawamu ke dalamnya. Jadi, aku ingin kau membenciku. Daripada membuatmu ikut bersamaku jatuh ke dalam lubang. Kupikir setelah aman, aku akan kembali mencarimu. Kau akan menungguku di tempat. Aku tahu aku tak pantas lagi. Aku hanya memohon jangan lupakan aku.
Aku tahu aku tidak berhak lagi, aku hanya mohon kau jangan lupakan aku. Dulu ada seseorang yang mencintaimu dengan cara yang paling buruk. Sangat mencintai. Sangat mencintai. Shang Yue. Yang baik maupun yang buruk. Semuanya aku ingat. Tapi semuanya sudah berlalu. Kamu urus dengan baik urusan perusahaanmu. Jalani hidup dengan baik, lalu cari seseorang yang bisa terbuka denganmu. Dan berjuang bersamamu. Jangan lagi terperangkap oleh masa lalu. Baik. Lu Yao. Semoga kau bahagia. Whisky spesialmu. Sepertinya aku tidak memesan minuman. Aku yang pesan. Merayakan Nona Lu Yao kita yang benar-benar lepas dari masa lalu. Memulai babak baru kehidupan. Terima kasih. Sama-sama. Ini aku traktir. Bos, traktir langsung. Keuntungan khusus untuk klien VIP. Lagi pula Nona Lu Yao sekarang adalah pelanggan tetap bar kita. Mungkin nanti bisa jadi pelanggan tetap. Urusan keluargamu sudah beres semua. Pada dasarnya sudah teratasi. Masih ada beberapa gosip yang tidak penting. Beberapa hari lagi akan hilang. Ngomong-ngomong, opini negatif itu seharusnya aku yang menanganinya. Tapi malah Shang Yue yang mendahului. Salah perhitungan? Coba lihat ini. Ini. Perjanjian pranikah. Sepertinya kita belum sampai tahap itu, kan? Nona Lu Yao, perjanjian ini sangat sesuai dengan keinginanku. Kamu setuju? Tentu saja setuju. Yang aku inginkan adalah seorang yang bisa berdiri sejajar denganku, kekasih yang bisa menikmati pemandangan bersamaku. Kamu setuju? Tentu saja setuju. Yang saya inginkan adalah seseorang yang bisa berdiri sejajar denganku dan menikmati pemandangan bersama, bukan aksesoris yang menghiasi hidupku. Nona Lu Yao selalu bisa memberi saya kejutan. Karena kita sudah menandatangani perjanjian, tidak boleh ingkar lagi. Dengan senang hati. Aku tidak lagi percaya pada pria yang berubah, tapi aku percaya ada seseorang yang akan rela dari seorang pemburu menjadi pelabuhan yang melindungi seumur hidup.